resesi ekonomi ini akan terasa sekali tahun depan itu di kota-kota besar. Tetapi di kota kecil, di desa-desa itu tidak terasa sekali. Di desa-desanya aman-aman aja. Ingat, tanahnya mendukung. 4 provinsi ini yang aman. Mana Sorgawi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang saudara imani, apa yang kau yakini dan percayai, jadilah sesuai imanmu. Nah, suatu kali saya masih ingat, kira-kira saya waktu itu lulus sekolah Alkitab, ranking 4, murid tinggal 4. Saudara. Waktu lulus itu saudara, saya mulai bisnis. Saudara. Waktu saya bisnis, saya berjalan bisnis, saya fokus dalam bisnis. Karena saya perhatikan untuk jadi hamba Tuhan itu sangat susah sekali. Saudara. Nah, dan banyak proyek thank you-nya gitu. Langsung saya banting setir ke dalam bisnis. Suatu kali waktu saya doa, saya masih ingat itu, saya memberitahu pada saudara hal ini, karena itu dasar bagaimana yang terjadi atas Indonesia. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya engkau pulang ke rumah Bapa. Kaget, mati no berarti. Waktu saya bicara sama Tuhan, Tuhan kalau umurku boleh diperpanjang, melayani engkau sungguh-sungguh. Tapi Tuhan bicara sama saya, hari ini engkau kupanggil. Di situ saya bingung, apa yang terjadi nanti kalau saya mati modelnya gini. Atau gini. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Mama saya ngomong gini, Daud, wedan apa? Apa wes stres mikirkan tagihan plastik? Enggak mama, Tuhan mau panggil saya. Dan apa yang terjadi? Saya naik sepeda motor, boncengan sama kawan saya, nabrak truk, jalan 60 gitu, ke atas ya. Dan waktu itu saya masih ingat roh saya dibawa ke atas. Jadi saudara, manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Apa saudara? Apa saudara? Tubuh, jiwa, dan apa? Roh. Saya lihat roh saya keluar. Saya lihat badan saya sendiri. Dijemput malaikat. Malaikat itu tinggi. Jadi dibawa naik ke atas. Di situ ada tangga emas. Dan di situ saya melihat ada tabut perjanjian. Terdengar suara nyanyian, awan kemuliaan, lagu-lagu pujian penyembahan. Dan malaikat itu bicara pada saya. Bahwa apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah tempat itu. Dan Musa membuat tabut perjanjian dengan apa yang dilihat di tempat itu. Di situ malaikat berkata, lagu-lagu pujian penyembahan sebelum dinyanyikan di muka bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Amin. Jadi lagu kita yang nyanyikan saat ini baru, di sorga itu lagu lama semua saudara. Dan apa yang terjadi? Saya dibawa ke tangga emas itu lagi. Di situ saya melihat malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Saya lihat malaikat memuji menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Seperti derau air bah. Memuji menyembah Tuhan. Dan ada sebuah tahta. Dan di tahta itu penuh dengan kemuliaan. Dia berkata demikian, Daud, akulah Alfa, akulah Omega. Aku yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Sebenarnya engkau sudah ada di tempat ini. Tapi karena umur minta diperpanjang, maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi. Tapi selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Nah, akulah Alfa, akulah Omega. Tangannya gini. Waktu tangannya gini, langsung hari-hari yang akan terjadi. Itu seperti layar lebar. Jadi ingat saudara. Jadi apa yang akan kita lalui dalam hidup ini. Dan yang sudah dilalui. Di surga sudah ada dari awal sampai akhir dunia. Hari-hari yang akan datang
masa depan. Yes. Saya lihat Indonesia terpecah menjadi 3. Timor lepas, 2 menyusul. Yes. Saya lihat api menyala, kerusuhan. Mei 98. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. Layar lebar. Ditunjukkan saudara. Bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Yaitu tahun 2023. Tetapi itu adalah setitik terang. Apa saudara? Ikut saya semua, setitik terang. Apa saudara? Setitik apa? Setitik terang. Just terang. Indonesia mengalami krisis ekonomi. Yes. Anginnya akan datang 2018, 19 dan badainya akan datang 2020. Yes. Indonesia mengalami stagnat ekonomi. Yes. Kelihatan semua ada. Yes. Sampai stuck 2023. Setitik terang datang. Artinya apa? Di situ sekarang saya mengerti. Kita semua kembali hidup normal. Jadi ingat, tahun 2023 kita semua, katakan kita semua kembali hidup normal. Yes. 2023 setitik terang datang. Dan Indonesia mengalami pemulihan. Itu adalah total 2035. Berapa tahun lagi saudara? Dan ingat, disitulah Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi. Nah, setelah berapa tahun kemudian, disitulah saya mengerti tahap demi tahap apa yang Tuhan mau perbuat saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Saya tanya sama Tuhan, apa yang saya lakukan? Nah, sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan hari-hari yang akan datang. Yes. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah jodohku di masa depan? Kalau dikasih yang gini, lebih baik saya tidak balik. Nah, waktu itu Tuhan tunjukkan, yes, rambut lurus. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan yang rambutnya lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat. Betul, saya ketemu istri saya di tempat KKR. Yes. Ada seorang anak perempuan. Jadi ingat, apa yang akan terjadi atas hidup kita dari awal sampai akhir itu sudah ada di sana. Dan apa yang terjadi? Saya lihat anak perempuan itu, dia ngeliatin saya terus gini. Saya lihat dia, saya tanya sama Tuhan, Tuhan siapakah anak ini? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan saudara, saya masih bujang, belum kenal istri, belum menikah, belum pacaran, udah ketemu anak. Anak di masa depan. Yang lihat saya gini, Tuhan beritahu saya, itu anakmu di masa depan. Yes. Dan apa yang terjadi? Tuhan nyuruh saya balik dan saya kembali ke muka bumi. Saudara, apa yang terjadi akan terjadi bangsa ini. Ingat saudara, tahun 2014 saya masih ingat, waktu itu saya mau berhenti di pengamanan khusus. Makanya saudara, apa yang menjadi temanmu, yang bergaul denganmu, dan setiap hari komunikasi denganmu, itu menentukan masa depanmu. Karena pergaulan yang buruk akan merusak perbuatan yang baik, betul? Pergaulan. Nah selama 10 tahun, kawan saya itu ahli ekonomi, makroekonomi, dan mikroekonomi. Di situ tentang pertahanan,
Politik, Hukum, dan HAM di pengamanan presiden selama 10 tahun. Saya kumpul dengan mereka semua, hampir setiap hari ngomongnya ekonomi, pengamanan, politik, hukum, dan HAM. Itu selama 10 tahun saya kumpul sama mereka dari tahun 2004 sampai 2014 sampai ngelotok. Tapi saya bukan lulusan sarjana ekonomi, saya lulusan ST. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya bertanya sama seorang kawan saya bernama Gunawan Yusuf. Dia ahli mikroekonomi. Gunawan Yusuf ini ahli makroekonomi. Dan waktu itu dia berkata sama saya, Pak Daud, waktu engkau ada di sana, apa yang engkau lihat nanti saya akan terjemahkan dalam bahasa yang baku dan logika. Saya tanya sama dia gini, maksudnya gimana Bapak? Waktu kamu ada di surga, kalau itu engkau ketemu Tuhan Yesus sendiri, pasti ditunjukkan apa yang akan terjadi. Ingat, dari sekian miliar manusia, ingat, belum tentu ada banyak ketemu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kamu ketemu Tuhan sendiri, ingat, dari sekian 1 juta atau 2 juta orang, belum tentu ketemu Tuhan sendiri. Jadi tunjukkan apa yang diberitahu dia. Waktu itu saya beritahu sama Gunawan Yusuf, bahwa terjadi krisis ekonomi, badainya akan datang 2020, setitik terang datang 2023. Dan waktu itu terjadi stagnat ekonomi akan berhenti. Di 2020 ekonomi berhenti. Oke. Dan terjadi anginnya akan datang 18, 19, 20. Waktu itu Gunawan Yusuf berkata sama saya gini, coba saya akan cek dan akan saya hitung. Langsung dia cek hitung gini-gini, des. Pak Daud, itu tahun 2014. Tahun berapa saudara? Tahun berapa saudara? 2014. Gunawan Yusuf berkata sama saya, perlu Pak Daud tahu, di tahun 2014 ini dolar ini berapa? Oke? Sekarang saya akan lihat prediksi tahun 2020. Langsung dia cek semua data secara makroekonomi, dia pandangan dia tentang devisa, cadangan devisa, obligasi, suku bunga, semua dicek sama dia. Semua ada. Dia ngomong ini, perlu pada tahu. Di tahun 2020, kira-kira tahun 2020 lebih, 2020, 2021, utang Indonesia akan tembus 5.000 triliun. Dan nanti dolar akan tembus 14.000. Dasarnya ini, dia tunjukkan dasarnya ini. Pondasi ekonomi itu seperti ini. Bangsa kita ini, ingat Indonesia sebagian besar banyak import. Komponen-komponen import. Tunjukkan semua, dolar semua begini. Tembus nanti 14.000. 2020, 2021. Begitu, kalau gitu Pak Gunawan, apa yang harus saya lakukan nanti untuk menghadapi masa itu? Betul? Betul ya? Bagaimana cara menghadapi masa itu? Karena nanti itu akan terjadi dan masanya pasti terjadi. Langsung dia beritahu sama saya. Apa yang menjadi petunjuknya? Yaitu jangan utang bank. Langsung dia gini, berarti tahun 2020 stagnat ekonomi, yang bisa membuat stagnat ekonomi berhenti. Pertama adalah perang. Kedua adalah pemberontakan. Ketiga adalah wabah penyakit, virus. Nah, kira-kira ini yang menyebabkan stagnat ekonomi. Tapi itu terjadi tahun 2020-2021. Bayangkan saudara, saya bicara sama dia 2014. Pak Gun, kalau saya khotbahkan ini di gereja-gereja gimana? Kamu bisa dianggap gila. Karena ekonomi Indonesia baik-baik saja, fine-fine saja,
properti baik semua baik. Kalau kamu ngomong ini dianggap orang gila. Tapi itu pesan Tuhan Pak Gunawan. Langsung dia gitu, kalau itu pesannya sampaikan saja walaupun dikatakan orang gila. Karena secara hitung-hitungan matematika, logiknya yang jelas tahun 2020 utang Indonesia tembus tahun 2020 Indonesia tembus 5.000 triliun. Itu utangnya. Utang negara. Belum utang swasta loh, dia bilang gitu. Itu utang negara belum utang swasta. Utang tembus seperti itu 2020. Sekarang utangnya berapa saudara? Berapa? Nah, pikir sendiri. Nah, dan apa yang terjadi? Dia ngomong sama saya. Kalau gitu Pak Gunawan, nanti kalau saya mengalami zaman itu gimana? Berarti nanti prediknya di tahun 2022, 2023, 2024, 2025 suku bunga bank akan naik. Itu prediknya. Ini saya semua 2022 itu akan mulai 2023, 2024, 2025 suku bunga bank akan naik. Apa saudara? Nah, dalam kondisi seperti ini, kalau saudara utang bank, ekonomi seperti ini, bagaimana bayar bunganya? Betul? Bagaimana bayar induknya, boe-nya? Sulit, betul? 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 Nah, langsung waktu itu dia bicara sama saya. Sekarang akan saya beritahu apa pesannya. Yaitu ketahanan pangan. Akan terjadi masa itu di 2020 ke atas untuk menuju pemulihan ekonomi. Setitik terang datang 2023. Akan terjadi sesuatu dengan harga pangan. Langsung dia ngomong gini. Baik, saya akan memberitahu secara logikanya dan cara untuk berinvestasi dengan baik. Pak Daud bukan sekelas saya. Kalau saya kan korporasi, perusahaan besar. Kalau Pak Daud kan pribadi. Bagaimana caranya Pak Gun? Untuk saya ada berkat uang ini untuk mempersiapkan tahun 2020. Bayangin saudara, itu 2014 saya persiapkan untuk tahun berapa saudara? 2000 apa? 20. Kenapa? Karena diberitahu akan terjadi krisis pangan di dunia. Waktu itu langsung saya tanya Pak Gunawan, apa yang harus saya lakukan? Oke. Saya tahu Pak Daud uangnya berapa. Jadi saya akan beritahu suatu cara. Bagaimana uang yang tidak banyak menjadi berkat untuk bertahan dan berlimpah. Mau saudara? Waktu itu dia ngomong sama saya. Sekarang tak beritahu. Langkah pertama. Sesuai petunjuknya, Pak Daud jangan utang bank. Apa berkat yang ada, pertahankan aja. Kedua, Pak Daud beli tanah. Tanahnya, waktu doa, petunjuknya apa? Di bawah 2.000. Setelah itu, harganya di bawah 1 juta. Oke, saya ngerti itu. Di bawah 1 juta, tidak boleh di atas 2.000 meter. Berarti budgetnya Pak Daud sekian. Oke, sekarang paham saya. Berarti sekarang saya beritahu caranya. Pertama, beli tanah di pinggir jalan. Cari yang di bawah 1 juta, itu 2014. Saya tanya sama Pak Gunawan. Nah, tanahnya di kota atau di pinggir kota? Langsung dia ngomong gini. Kalau kamu beli tanah dalam kota, 1 meternya aja sudah 5 juta, 10 juta. Mau naik, itu dia ngomong. Jadi 2 kali lipat, itu susah. Dari 5 juta langsung tahun depan 10 juta itu susah.
Tapi kalau kamu beli tanah 200.000, tahun depan naik 400.000, itu mudah, betul? Betul? Sekarang saya beritahu, sekarang langkahmu beli tanah di bawah 1 juta. Di bawah 2.000 meter, pinggir kota semua. Kenapa pinggir kota? Ingat, kota pasti diperluas. Karena penduduk bertambah, sedangkan tanah tetap tidak bertambah. Jadi kamu cari pinggir kota. Nah, pinggir kota semua. Nah, dan ingat Pak Daud, saya kasih suatu pesan supaya Pak Daud tidak salah berinvestasi. Maksud Bapak gimana? Pinggir jalan, 2 mobil lewat. Pikir sendiri. 2 mobil lewat, pinggir jalan. Di bawah 2.000 meter. Setelah itu, setelah beli, jangan dipikir tanahnya. Anggap aja hilang, gitu lah. Nanti dipikir terus, pengen jual terus, betul? Betul? Anggap aja hilang gitu loh. Dia ketawa-ketawa gitu. Udah anggap aja udah itu. Oke. Wah, waktu itu saya ikuti petunjuk itu, Saudara. Saya beli tanah-tanah di pinggir jalan. Di Boyolali, di pinggir kota Solo, Saudara. Saya beli sana Karanganyar gitu tuh. Nah, tetapi petunjuk itu saya sampaikan, Saudara. Petunjuk Tuhan itu saya sampaikan ke jemaat semua, Saudara. Tapi dianggap orang gila. Bahkan dikatakan sampai ada yang ketemu Pak Gilbert ngomong, tuh Daud tuh ngomong krisis ekonomi gini, Pak Daud tuh mau ditegur dia gini-gini. Wah, ini kan kondisi baik-baik saja gitu loh. Pak Gilbert ngomong gini, ini tahun berapa? Kita nunggu aja tahun 2020 gitu. Dan apa yang terjadi? Saya sampaikan pesan itu. Akan terjadi krisis apa daerah? Ekonomi. Tapi saya siap-siap dulu beli tanah dulu, pinggir-pinggir jalan. Jadi saudara saya beritahu, kapan properti akan naik saya memberitahu pada saudara nanti. Nah di situ saudara, pinggir-pinggir jalan. Setelah itu, Gunawan Yusuf beritahu saya, ingat, berarti akan terjadi krisis pangan kan? Berarti harus ada ketahanan pangan. Sekarang tanemin tanah itu semua. Tanemin apa Pak Gun? Dia beritahu, duren, alpukat, nangka, pokoknya tanaman jangka panjang. Buah-buahan jangka apa? Panjang. Dan nanti sekitar tanah itu tanemin sayur-sayuran. Sayur-sayuran untuk di bawahnya sekitar situ. Tapi tanaman jangka panjang itu ditanam. Nangka, pete, semua kamu tanam. Nah nanti gimana Pak Gun? Nah nanti kamu harus pelihara sapi. Loh, lah sapinya gimana? Pokoknya lakukan dulu nanti dikerjakan, enggak usah tanya-tanya, dia bilang gitu. Oh iya. Langsung dia jelaskan, kotoran sapi untuk pupuk kebun, susu sapi untuk kamu katanya. Udah, lakukan aja, roda itu berputar seperti ini. Jadi dari ini nanti pakannya sapi dari kebun. Nah dari kebun sapi masuk lagi pupuknya ini, siklusnya seperti ini, nah gitu. Gini Pak Gun, ya pokoknya kerjakan, lakukan saja, jangan banyak tanya. Sama Tuhan juga enaknya gitu, jangan usah banyak tanya, betul enggak? Nanti kalau tanya malah mumet, betul lah. Penting kerjakan aja, kerjakan. Dan apa terjadi? Saya kerjakan. Udah, saya kerjakan tahap itu. Di berbagai tempat tanahnya. Jadi kalau saudara beli tanah langsung 2 hektar, jualnya susah betul? Tapi di bawah 2.000 pinggir jalan, apalagi hanya 200 meter, 100 meter, kalau pas butuh uang jualnya cepat, betul enggak? Tapi kalau hektaran jualnya susah, baru sekarang saya ngerti. Udah, semua tak beli, sudah 2019, saya masih ingat 2019, saya khotbahkan. Nah Januari tahun 2020, ini Januari tahun 2020, pendeta nemuin Gilbert.
Saya ini bersyukur sama Tuhan. Saya kan bukan pendeta, tidak pernah dilantik dan disahkan. Jadi saya ini tidak bisa dipecat dan tidak diangkat, kan gitu dah. Kan bukan pendeta, tidak pernah disahkan dan tidak pernah diangkat. Nah, dan apa yang terjadi? Oke, saya lakukan, wong saya bukan pendeta, enggak ada beban, enggak ada. Jadi mau mecat saya juga enggak bisa, kapan diangkatnya, kan itu dah. Mau negur saya juga enggak bisa. Kenapa? Wong saya tidak pernah dilantik. Tetapi ingat, tidak bisa memecat juga. Ya udah. Wah, Daud banyak orang komplain gini, ya udahlah akibat gitu. Itu Januari 2020. Saya itu Februari, Maret, April, Corona, betul? 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 Apa saudara? Waktu Corona. Kan saya udah nanam pohon itu, persiapan beli tanahnya, pohonnya, tanahnya, nanamnya semua. Itu fokusnya ada kira-kira itu 2018. Itu mulai nanam-nanam itu. Karena untuk mempersiapkan 2020. Stagnat ekonomi benar. Semua apa? Ingat, PSBB, betul? Semua di rumah saja, betul? Orang batuk yang sakti bubar, betul enggak? Betul? Nanti kalau ada antrian panjang, batuk aja bubar. Ada. Langsung, betul? Nah, 2020, saya apa saudara? Ngurusi kebun. Kan ngomongnya tidak boleh berdekatan, jaga jarak. Wah, saya di kebun kan jaraknya jauh bener, Dara. Wong itu sana sana kiloan, Dara. Nah, udah. Mulai ngurusi kebun, ngurusin ini gitu. Kenapa? Orang-orang pada stres, saya ngurusin kebun. Nah, ingat, di situ jadi masih ingat akan terjadi krisis pangan. Disitulah saya ingat kata-kata Gunawan Yusuf itu, saudara. Padahal akan terjadi ini, krisis pangan. Waktu krisis pangan ini dilakukan, bercocok tanam semua. Ingat saudara, saudara yang ada di Temanggung, semua saya sarankan, karyakan tanah semua. Untuk berkebun, bercocok tanam. Kenapa saudara? Ingat saudara, dengan perang Rusia-Ukraina, ini mempengaruhi ekonomi dan pangan dunia. Sebentar lagi, saudara, Indomie, roti, sebentar lagi naik, betul? Yang tidak naik harga diri, betul saudara? Dan ini nanti naik sampai berapa lama Pak Daud? Saya beritahu, ini saya hanya beritahu aja saudara. 5 tahun. Bayangkan 5 tahun naik terus saudara. Engkau sudah siap enggak kalau engkau enggak berkebun sekarang? Cabai sekarang berapa? Cabai berapa, Dara? 100.000, betul? Penggemar cabai jangan ngunyah gini, dimut baik. Biar tahan lama, betul? 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 Termasuk penggemar teh. Penggemar teh kalau nyelup sekali jangan lama-lama, celup, biar banyak. Biar ada semua rasa teh, betul enggak? Kenapa? Ingat, saya beritahu. Pada waktu Eropa nanti musim dingin, ada namanya itu apa? Krisis pangan, betul? Nanti habis ini apa? Kedelai naik. Kedelai sudah sekarang udah naik, Dara. Kalau inflasi Amerika sampai 9%, Indonesia inflasinya mau berapa, saudara? Amerika itu negara maju, saudara. Perhatikan. Dan penghasil apa? Ingat, sebagian besar Indonesia itu adalah masih import. Garam aja kita masih import kok, betul? 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 Komponen-komponen aja masih import kok, betul? Ingat saudara, saya beritahu,
5 tahun ini terjadi inflasi. Kita ini ditolong karena sumber daya alam. Bayangkan, kita lempar kayu karena kayunya dari pohon singkong, tumbuh, betul nggak? Artinya tanah di sini tuh subur, betul? Betul? Jadi Gunawan Yusuf berpesan pada saya waktu itu harus ada namanya ketahanan pangan, terutama di Pulau Jawa. Jadi ingat saudara, cabai itu kan paling mudah. Sekilo bisa naik 100.000 itu gimana, betul enggak? Matematikanya itu gimana, betul? Betul? Artinya itu inflasi saudara. Apa saudara? Nah, bahkan ada pengumuman juga, harga pangan bisa naik 20%. Itu teori, praktek beda loh saudara, betul? Betul? Jadi ingat saudara, semua lahan-lahan yang kosong gunakan semua untuk berkebun. Dan pesan berkebun ini sudah saya bicarakan 2 tahun yang lalu. Yang masih ingat angkat tangan saudara. Karena apa? Karena nanti semakin tahun harga pangan itu naik. Karena kita ini banyak tanah-tanah dulu jadikan apa? Properti, betul enggak? Bangunan, betul? Kita masih banyak impor. Jadi ingat saudara, bagaimana supaya kita bisa bertahan ini? Semua berkebun. Yang enggak punya tanah, ngontrak gimana? Pakai polybag. Nanam cabai lah, nanam pokoknya nanam semuanya saudara. Kalau yang punya tanah, nangka, mangga, semua adalah yang berkualitas tapi saudara. Kenapa? Karena ingat, selama 5 tahun ini kita akan mengalami, dunia akan mengalami krisis pangan. Dan Indonesia tanahnya subur, didukung dengan 2 musim, kemarau dan hujan. Tetapi kalau di Eropa itu ada musim dingin, musim salju, enggak bisa untuk nanam, betul? Jadi saudara masih banyak kesempatan. Jangan terlena dan jadi malas. Kelemahan kita ini apa? Males, betul enggak? Ingat saudara, harga pakan ternak nanti ya naik juga. Karena sebagian masih impor, betul? Ternak ayam pun juga naik pakan-pakannya nanti. Kenapa? Sebagian masih impor. Jadi waktu itu Gunawan Yusuf bersama saya, ketahanan pangan ini sangat penting. 5 tahun, ingat saudara, akan terjadi inflasi. Dan nanti ada harga pangan tertentu, ingat saudara, harga pangan tertentu naik 50%. Tidak usah banyak-banyak, cabai naik berapa persen itu, betul enggak? Betul? Ada harga pangan tertentu yang akan naik berapa saudara? Berapa? 50 apa? Persen. Dan ingat, BBM juga naik. BBM apa saudara? Solar naik. Nanti 5 tahun ini naik terus. Dan itulah yang disebut namanya inflasi. Tidak usah banyak-banyak. Kita megang uang 50.000 di pasar, mungkin sekarang kurang saudara. Mungkin hanya dapat berapa cabai, betul enggak? Artinya apa? Nilai mata uang sudah turun. Ingat saya semua, nilai mata uang, inilah yang disebut masa seperti yang dikatakan Alkitab, secupak sedinar. Apa saudara? Secupak apa saudara? Sedinar, artinya apa? Untuk makan itu susah. Jelas? Di kitab Wahyu, secupak apa saudara? Sedinar. Jadi ingat, mulai sekarang saya beritahu pada saudara semua.
Sedangkan corona ini sudah saya beritahu, 5 tahun nanti mutasi terus. Ada Omikron, Centaurus, macam-macam. Nanti muncul juga Megatron, bila perlu, betul enggak? Sama Optimus lah, macam-macam. Autobot, udah sekalian saudara. Ini akan apa? Mutasi terus sampai berapa lama? Berapa saudara? 5 tahun itu mutasi terus sudah. Ingat, dan virus itu tidak bisa dinasihatin. Kamu melemah terus ya? Tidak bisa. Dia mau mutasi jadi apa? Tidak bisa dinasihatin, betul enggak? Tiba-tiba ganas, kita tidak tahu. Melemah, kita juga tidak tahu, betul? Karena virusnya tidak bisa dinasihatin, betul? Nah itu 5 tahun. Pokok 5 tahun itu baru berhenti. Disebut error. Karena virusnya juga mau hidup juga. Nah 5 tahun itu. Bayangkan 5 tahun dari tahun 2020. Berarti tahun berapa? 2025. Sedangkan inflasinya, resesi ekonominya itu mulai kapan Pak Daud? Tahun ini adalah permulaan dari resesi. Ini masih awal. Ngomong sama sebelahnya, masih awal. Kapan resesinya? Tahun depan. Tahun depan. Kita berdoa supaya Indonesia dipulihkan, diberkati Tuhan. Dan tahun depan suku bunga naik. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, kalau suku bunga naik, kau punya utang bank banyak, kopior, betul ya? Belilah es kopior sekalian, betul? Betul? Makanya dari 2 tahun yang lalu, jangan utang bank. Yang utang bank, stop. Jangan nambah lagi. Karena tahun depan, suku bunga bank akan apa saudara? Naik. Suku bunga bank akan naik. Dan ingat, ini akan inflasi terus sampai 5 tahun. Kalau inflasi terus sampai 5 tahun, saudara bisa bayangkan sendiri. Tetapi ingat, waktu krisis ekonomi yang terasa itu kota-kota besar. Di desa enggak. Kenapa enggak? Karena tidak banyak keinginan. Ketemunya hanya sapi, kebo, betul lah? Di desa ketemu sapi, kebo, singkong, kan gitu dah. Jadi yang pada waktu resesi ekonomi nanti, tahun depan, kita akan mengalami resesi ekonomi. Ini semua, tahun depan, kita mengalami apa saudara? Resesi apa? Ekonomi. Tahun ini adalah apa? Permulaan. Apa saudara? Permulaan dari resesi itu. Nah, tapi ingat, justru nanti Tuhan bicara sama saya ayat ini. Barang siapa percaya dia tidak dipermalukan. Artinya apa? Apa yang kau yakini, yang kau imani, engkau dipelihara Tuhan. Tuhan pelihara saudara. Tahun ini dan tahun depan. Sampai kapan puncaknya resesi? Tahun depan resesi ekonomi. Tapi ingat, Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Apa saudara? Tuhan pelihara kita saudara? Di tengah apa? Tengah-tengah saudara? Kesusahan. Sampai tahun berapa Pak Daud? Ini berlanjut. 2025. Baru kita melihat langkah untuk harapan. Tahun berapa saudara? Tahun berapa? 2000 apa? 25. Nah, kapan harga properti tanah akan naik? Ya 2025 ke atas. Waktu nanti ekonomi mulai bergerak. Kenapa harga properti naik? Karena harga material udah naik sekarang, betul? Apa saudara? Material sudah naik dari sekarang.
Ngerti saudara? Nah nanti 2025, 2026 itu baru akan naik. Mas saudara beli tanah properti adalah tahun ini. Waktu pada orang pusing saudara, perlu uang cash. Tapi ingat, saudara harus punya uang rupiah secukupnya saja. Karena kita tahu nanti akan terjadi apa? Adalah inflasi. Jadi ingat, suku bunga bank akan naik. Kapan saudara? Kalau tahun ini naik pun sedikit. Tapi kalau tahun depan naik. Dan waktu saya doa, berarti tahun berapa? 2000 berapa? 25. Itu 2000 tahun depan tuh krisisnya, resesinya. Apa saudara? Resesinya. Resesinya itu tahun depan. Karena ini baru permulaan. Apa saudara? Baru apa saudara? Tapi waktu saya doa, Tuhan beritahu saya, justru yang di desa aman-aman saja. Terutama di Temanggung. Karena apa? Tahun depan yang terasa, yang tinggal di kota. Kalau yang stres di kota, datanglah ke Temanggung. Kenapa? Ingat, jadi saudara tinggal di Temanggung itu adalah berkat. Karena tanah di sini subur. Jadi tidak akan terasa resesi itu. Justru mereka yang tinggal di desa-desa, selamat saudara. Tidak terasa. Kenapa? Karena tidak banyak keinginan. Kalau di kota, ada mall. Kedua, banyak produk. Sekarang banyak orang suka makanan Korea, betul enggak? Indonesia ini, kenapa sih suka makanan import? Belajarlah, cintailah produk Indonesia. Karena itu memicu inflasi juga, betul? 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 Ingat, ingin beli jam, ingin beli celana yang mahal, ingin beli ini. Kayak saya ini loh, ngirit. Ini 20 tahun tetap tak pakai. Celana ini 20 tahun. Tapi belinya di Amerika. Harganya $10. Di Walmart. Apa itu? Nah jadi ingat saudara. Waktu saya doa, Tuhan memberitahu saya. Rahasia yang sangat penting untuk saudara. Tahun depan, waktu resesi ekonomi, yang aman-aman saja, itu tinggal di desa. Itu untuk pesan Tuhan, untuk Pulau Jawa. Jawa dan Sumatera. Dan Kalimantan. Dan Sulawesi. Jawa, apa saudara? Jawa, Sumatera, dan apa? Sulawesi dan Kalimantan. Mereka yang tinggal di desa-desa, mereka yang tinggal di kota-kota kecil seperti Temanggung, tidak akan terasa resesi itu. Kenapa Tuhan? Karena tidak banyak keinginan. Tetapi yang tinggal di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, semua akan apa? Terasa. Saya mau tanya, siapa yang ingin tetap tinggal di desa atau di kota kecil ini? Angkat tangan. Ngomong sebelahnya, aman-aman aja. Berarti ingat, itu pesannya. Jadi yang terasa ada di mana saudara? Di apa? Di kota. Terasa sekali itu resesinya. Tetapi yang tinggal di desa, di kota kecil di Temanggung, kota kecil itu tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena alam kita mendukung.
Nggak usah banyak-banyak. Saudara punya uang sebulan 1 juta. Cukup satu keluarga di desa. Apa? Modal beras, setelah itu apa lagi? Cari tanaman sekitar kebun. Yo bayam, yo macam-macam. Urip itu saudara. Penting ada air aja, udah selesai. Betul? Betul? Nah, saya kan tinggal di desa, saya tahu. Saya itu bayam enggak beli, tinggal ngambil. Enggak usah nanam, itu tumbuh sendiri. Asal tidak malas, saudara. 1 juta sebulan cukup. Modal beras tok. Untuk menghidupi satu keluarga. Enggak percaya, tinggal di desa. Penting ada apa? Ada tanah. Untuk dikelola. Sayur-sayuran, bayam, macam-macam. Hidup itu saudara. Asal mau hidup sederhana. Sama punya sapi. Mersusuh dewe. Untuk proteinnya. Sama pelihara ayam. Kampung. Diliarkan. Telur tinggal ngambil. Pengen ayam tinggal motong. Betul enggak? Jadi ingat. Resesi ekonomi ini akan terasa sekali tahun depan. Itu di kota-kota besar. Tetapi di kota kecil, di desa-desa, itu tidak terasa sekali. Kenapa? Karena mereka tidak banyak keinginan. Orang itu terasa resesi karena apa? Dulu biasa enak, dimanjakan berbagai hal, tiba-tiba tidak bisa. Stres. Betul? Seperti saya, dikasih telur sama pisang aja, hidup saudara. Makan aja udah, selesai udah. Tales, nasi, udah cukup udah. Nah, tapi kalau biasanya makan Korea, makan junk food, sekali makan habisnya 2 juta, 1 juta, terasa tuh resesi dulu. Karena banyak impornya. Jadi ingat, tahun depan resesi ekonomi, tetapi yang tidak terasa di mana saudara? Di desa. Daerah mana saudara? Pulau Jawa. Apa saudara? Pulau apa? Kenapa Pulau Jawa di desa-desanya aman-aman aja? Ingat, tanahnya mendukung. Asal tidak males. Jelas? Jelas? Kedua, Sumatera. Ketiga, Kalimantan. Keempat, apa saudara? Empat provinsi ini. Mazmur 9. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan,
Lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati, ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Mazmur 10. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tangan-Mu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tangan-Mu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai Engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga-Mu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Mazmur 11. Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada,
di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Mazmur 12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Mazmur 13. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 14. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Mazmur 15. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud.
Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Mana Sorgawi.